kedua, yaitu metode transfer berdasarkan biaya. Untuk mengatasi kelemahan metode transfer berdasarkan harga pasar, dapat digunakan metode transfer berdasarkan biaya. Metode ini biasanya digunakan jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer. Keadaan ini timbul jika produk yang ditransfer merupakan produk yang belum selesai, sehingga tidak diperjualbelikan di pasar. Yang kedua, kesulitan dalam penemuan harga jual yang disebabkan oleh perselisihan antar manajer divisi. Kesulitan ini timbul jika di pasar timbul beberapa macam harga dan jika produk yang ditransfer tidak persis sama dengan yang ada di pasar. Yang ketiga, jika produk yang ditransfer mengandung formula atau proses rahasia sehingga tidak diinginkan untuk diungkapkan pada pihak lain. Dalam metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya, besarnya harga transfer ditentukan sebesar biaya ditambah laba, sehingga metode ini sering dinamakan metode biaya ditambah laba. Pemakaian metode ini mengharuskan manajemen membuat dua keputusan penting. Yang pertama, komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang kedua, komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Mari kita kupas satu persatu. Biaya standar yang digunakan sebagai biaya transfer. Metode biaya penuh standar. Dalam metode ini, semua elemen biaya penuh standar dari divisi penjualan, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer, digunakan untuk dasar penentuan harga transfer produk yang dipindahkan ke divisi pembelian. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki oleh divisi penjualan. Metode biaya variabel standar. Dalam metode ini, hanya elemen biaya variabel standar dari divisi penjualan yang dipakai untuk menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer. Digunakan sebagai dasar penentuan besarnya harga transfer produk yang dipindahkan ke divisi pembelian. Metode ini mendasarkan pada alasan bahwa biaya yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli hanya biaya yang dikendalikan oleh divisi penjual, yaitu biaya variabel yang timbul tidak boleh ditransfer ke divisi penjual. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar yang belum dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki oleh divisi penjualan. Yaitu berdasarkan presentasi biaya, yang mana penentukan tingkat laba berdasarkan presentasi biaya mudah digunakan, namun tidak mempertimbangkan investasi yang digunakan oleh divisi penjual untuk menghasilkan produk yang ditransfer. Nah, yang kedua, berdasarkan retur atas investasi. Penentuan laba berdasarkan retur atas investasi ini berarti telah memperhitungkan investasi divisi penjualan untuk menghasilkan produk yang ditransfer, namun sulit menemukan besarnya investasi yang layak untuk diperhitungkan. Poin yang kedua yaitu besarnya tingkat laba. Penentuan besarnya tingkat laba yang diperhitungkan pada harga transfer juga menimbulkan masalah. Jika ditentukan oleh manajer kantor pusat, maka tingkat laba tersebut mungkin oleh divisi penjualan dianggap terlalu tinggi.